Satu cerita lagi dari suaminya sepupu gua. Ceritanya begini, ketika suatu malam masyarakat tiba-tiba digegerkan dengan kemunculan seekor babi hutan besar sedang mengorek-ngorek sesuatu di depan rumah warga. Mereka tidak melakukan tindakan apa-apa warga itu, padahal kata cerita masyarakat saat itu yang melihat babi hutan itu cukup banyak, lebih dari 5 orang laki-laki dewasa, tapi mereka hanya berani melihat dari kejauhan dikarenakan babi hutan itu dijaga oleh 3 anjing hitam besar menunggu di belakang babi hutan itu. Dan sudah dipastikan babi hutan itu bukanlah babi biasa. Mereka sudah dapat menerka itu adalah babi jadi-jadian atau yang sering disebut babi ngepet. Cukup lama juga babi itu berada di depan rumah seorang warga itu, dan mereka mengatakan babi itu hampir setiap malam muncul dan selalu di rumah itu mengais-ngais, mengendus-endus seperti mencari sesuatu. Kemudian warga berinisiatif karena mereka tidak ingin melaporkannya kepada ustadz setempat, sebab ustadz di sana itu tidak suka mengurusi hal-hal yang berbau mistis, karena tetap fokus dengan urusannya mengajar ngaji anak-anak kampung. Kemudian salah seorang dari mereka berinisiatif, bagaimana kalau kita panggil Toto, dia kan palingnya setidaknya mengerti dengan hal begini, kata seseorang dari mereka. Kemudian yang lain pun menjawab, bagaimana memanggilnya? Toto kan sekarang berada di Jakarta ya, gak enak lah kita kalau harus memanggil dia pulang karena urusan begini. Ya tapi kalau bukan dia siapa lagi, kata laki-laki yang berbicara tadi mengulangi pendapatnya. Ya nanti kita tanyain saja ke istrinya, barangkali istrinya mau nelpon suaminya itu. Baiklah, kata mereka, setuju. Di hari ketiga ya, ketika itu sekitar pukul 2 siang mereka kemudian mendatangi rumahnya Kang Toto ini dan menceritakan kisah pengalaman mereka 3 malam berturut-turut ini. Kemudian istrinya, yaitu sepupu gua, berjanji nanti setelah asar akan mencoba menelpon suaminya, mudah-mudahan Toto bisa pulang, katanya. Tak berapa lama setelah lewat asar, istrinya itu pun menelpon suaminya. Pak, pulang. Ada apa, mah? Jawab Kang Toto. Di kampung lagi itu, Pak, lagi ada babi ngepet, tiap malam selalu berkeliling dan warga sering menemukannya tapi tidak berani bertindak apa-apa, takut katanya, karena babi itu dikawal oleh 3 anjing yang besar-besar berwarna hitam. Waktu itu kebetulan hari Rabu ya, hari Rabu sore. Kemudian Kang Toto ini berjanji besok malam
sore berangkat dari Jakartanya, kemungkinan malam, dan itu berarti malam Jumat akan tiba di kampung. Berlanjutlah esok harinya, Kang Toto pun mengkonfirmasi siap pulang karena sudah beberapa bulan juga tidak menengok anak istri di kampung ini. Mengenai kampung, nama kampungnya gua tetap rahasiakan. Yang jelas kejadian ini terjadi di daerah Kuningan, Jawa Barat tentunya. Kalian tentu tahu daerah ini, Kuningan, Jawa Barat, ya, daerah kota kecil yang bersebelahan dengan kota Cirebon sebelah utara, kemudian Gunung Ciremai di sebelah barat. Kembali ke cerita, Kang Toto tiba di kampung sekitar pukul 6:30 malam, selepas maghrib lah. Kemudian dia sampai di rumah, melepas lelah sejenak dan berniat untuk melaksanakan sholat isya. Tapi kemudian warga yang meminta kepada istrinya Kang Toto itu untuk pulang tiba-tiba datang ke rumah. Tok, ya masuk aja. Kamu udah pulang? Udah. Gini Tok, setelah laki-laki itu masuk, to the point aja, nggak lama-lama, gak terlalu banyak basa-basi. Kemudian dia mengutarakan maksudnya, dan kebetulan juga entah ada kekuatan apa, babi ngepet yang diduga babi ngepet itu sudah muncul, tapi bukan di rumah yang kemarin 3 malam berturut-turut itu menjadi sasarannya. Tapi kemudian Kang Toto bilang, saya belum sholat karena baru datang juga. Iya, tapi bisalah nanti kan sholat isya itu panjang waktunya Tok. Oke lah, baik. Sekarang di mana? Begitu. Katanya di sebelah selatan kampung kita. Kebetulan kenapa malam ini kan malam Jumat Kliwon. Selepas isya pasti kampung bakalan sepi banget Tok. Oke, mari kita berangkat. Kemudian Kang Toto dan satu warga itu keluar dari rumah, berjalan menuju selatan kampung, dan mereka berjanjiannya dengan warga-warga yang lain, dan warga-warga itu membekali diri dengan senjata-senjata, ya terutama golok dan perkakas-perkakas lainnya. Kebanyakan mereka mempersenjatai diri dengan golok dan sebatang tongkat karena mengetahui babi yang mereka hadapi adalah hewan-hewan buas, kalaupun itu beneran hewan. Setiba di tempat orang-orang berkumpul, kemudian Kang Toto bertanya, kemana babi-babi itu? Kemana makhluk-makhluk itu? Maaf, lalat. Tadi ke sana atau ke sebelah selatan, mungkin ke kampung itu, ke kampung sebelah. Mari kita kejar. Dan selama mereka pun melanjutkan perjalanan dari titik kumpul itu, mencari-cari dengan teliti, dan mereka dibagi menjadi 2 kelompok, satu ke sebelah kanan, satu ke sebelah kiri, membelah kampung itu, tapi tetap tujuan mereka adalah arah selatan. Kebetulan Kang Toto melewati rute sebelah kiri yang artinya melewati perkampungan warga, dan kelompok yang satu melewati rute sebelah kanan dan akan tembus di pemakaman selatan yang kemarin gua ceritakan di cerita sebelumnya yang berjudul Tuyul. Lanjut, ketika tiba di kampung sebelah selatan itu, mereka bertemu dengan warga-warga di sana dan mendapatkan laporan bahwa babi hutan itu berada di satu rumah yang berada di pojok kampung dan berbatasan dengan satu pemakaman yang dikeramatkan oleh warga-warga desa itu. Bukan hanya kampung itu, tapi desa itu. Kemudian kelompok Kang Toto berjalan
dengan tidak tergesa-gesa ditakutkan empat makhluk jadi-jadian itu bakal terkejut dan melarikan diri. Setiba di tujuan, benar saja malah seekor babi hutan dengan ukuran cukup besar itu sedang mengorek-ngorek sesuatu di halaman rumah yang cukup besar dan mewah untuk ukuran rumah kampung. Dan tidak jauh dari babi itu terdapat 3 anjing yang warga ceritakan memang besar-besar dengan warna hitam, dan sempat selintas terlihat mata anjing-anjing itu bersinar merah menyala. Kemudian karena mungkin terbiasa juga ya Kang Toto itu menghadapi makhluk-makhluk seperti ini, dengan hanya dibekali sebatang tongkat, Kang Toto menghampiri babi itu. Dan anehnya, babi itu tidak merasa takut kepada Kang Toto, malah menatapnya dengan seperti tatapan menantang. Dan ketiga anjing itu pun berdiri dengan posisi siaga, siap menerkam untuk melindungi babi hutan itu. Kemudian Kang Toto dengan beraninya menantang, seolah-olah berbicara kepada manusia bahwa dia tidak takut. Silakan maju, aku tidak takut kepada kalian, dan aku pun tahu kalian itu apa dan kalian itu siapa. Seperti mengerti, mungkin juga takut, makhluk-makhluk itu pun tiba-tiba melarikan diri ke arah lebih selatan dari kampung itu, yang perbatasan yang makam yang dikeramatkan itu. Dan babi hutan itu pun hendak melarikan diri, tapi dengan sigap Kang Toto memukul kaki belakang hewan besar itu dengan suara khas babi hutan yang mungkin kalian pernah mendengarnya, mengguik-guik ketika merasakan sakit atau ketakutan. Babi hutan itu pun lari dengan cepatnya ke arah makam keramat. Kemudian warga yang bersama Kang Toto itu pun ikut mengejar ketika Kang Toto mulai berlari dengan dibekali senter-senter dan obor. Dan ya waktu itu sekitar tahun 2000-an ya, 2000-an awal. Jadi keadaan kampung itu sudah banyak diterangi listrik dan juga senter-senter yang cukup terang, tidak seperti zaman dahulu. Kang Toto berusaha mengejar, tapi anehnya babi hutan itu padahal terlihat cuman memang larinya kencang, tapi kalaupun kencang meskipun malam dengan disorot dengan senter itu pun pasti akan terlihat ya kemana arah babi hutan itu berlari. Tapi anehnya setelah sekian lama, padahal jarak tidak terlalu dekat, Kang Toto dan bersama kawan-kawan dan kelompok yang tadi berpisah pun sudah bertemu di titik yang sama. Mereka tidak menemukan jejak 4 makhluk itu. Padahal tanah di situ cukup becek ya. Pasti akan terlihat jejak. Meskipun yang lewat itu hanya seekor ayam, pasti akan meninggalkan jejak. Tapi anehnya tidak ada satupun jejak di area itu. Kemudian dengan inisiatif mereka membubarkan diri dan berjanji akan berjaga di kampung masing-masing sampai azan subuh menjelang. Esok harinya setelah kejadian itu, pagi hari ya, bukan esok harinya, mereka kabar ini pun beredar di kalangan masyarakat 2 kampung bahwa semalam ada seekor babi jadi-jadian tengah mencari mangsa. Dan memang setelah kejadian babi hutan itu, warga yang rumahnya didatangi mengatakan kehilangan barang-barang berharga, harta-harta mereka
Dan seperti kisah tuyul kemarin, tidak semua harta mereka diambil, hanya sebagian. Mungkin itu peraturan dari dunia pesugihan ya. Mau tuyul, mau babi ngepet, peraturannya seperti itu sama. Mungkin untuk tidak menimbulkan kecurigaan ataupun prasangka dari masyarakat. Beberapa hari dari kejadian itu, seorang warga mengatakan bahwa ada warga mereka yang berjalan dengan pincang sebelah, kakinya pincang sebelah, dan yang pincang itu kaki sebelah kanan. Dan kalau mengingat-ingat kejadian kemarin itu, babi hutan yang dipukul kakinya itu sebelah kanan bagian belakang. Ya mungkin bukan prasangka apa-apa ya, mungkin juga kebetulan orang itu, dan prasangka orang-orang juga, orang itu mungkin si babi hutan jadi-jadian itu, karena kehidupan orang itu pun tertutup, tidak tahu punya usaha apa, tidak tahu kerja di mana, pokoknya tertutup. Tapi hidupnya berkecukupan, bahkan bisa disebutkan mewah, orang kaya, salah satu orang kaya di kampung, di desa itu. Tapi warga tidak berani untuk memvonis bahwa orang itu pelaku dari pesugihan babi ngepet. Cuman semenjak kejadian itu dan bukti yang didapatkan, warga menjadi seperti menjaga jarak dengan orang-orang itu, karena kita ketahui orang yang melakukan pesugihan selalu membutuhkan tumbal dari orang lain maupun dari keluarga, dan biasanya untuk menandai korban, orang itu akan memberikan semacam makanan, semacam uang, pokoknya artinya itu untuk menandai. Dan kejadian itu membuat mereka tidak berani menerima makanan ataupun benda-benda lain dari orang yang diduga melakukan pesugihan babi ngepet itu. Dan Kang Toto pun bercerita, memang kalau bisa dikatakan menuduh, orang itu bisa dikatakan pelakunya melakukan pesugihan babi ngepet, tapi karena ini bukanlah hal-hal yang bisa ditangani oleh hukum, hal yang bisa disentuh oleh hukum, tidak cukup bukti untuk melaporkan orang itu kepada pihak yang berwajib. Jadi kisah ini ibaratnya cukup tahu saja bagi warga-warga dan tidak mau mengusik apa-apa dari orang itu, terkecuali kalau suatu saat benar-benar terpergok ya, orang itu adalah sosok Dwi jadi-jadian, pasti mereka akan melakukan hal-hal yang lebih represif lagi. Mungkin akan terjadi dengan cara menghakimi sendiri. Terima kasih. Cuman cerita yang diceritakan oleh Kang Toto sebagai pengalamannya, dan mohon maaf juga dalam penceritaan gua kurang menghayati kisah ini, tidak enak dalam cara mendongeng, tapi ini adalah kisah nyata ya, bukan karangan, bukan pula dongeng. Tapi gua pesankan satu kali lagi, carilah rezeki yang baik, carilah rezeki yang Allah ridhoi. Cara-cara mencari rezeki dengan pesugihan itu adalah bohong belaka, karena tidak ada satupun makhluk yang dapat memberikan rezeki kepada makhluk lainnya tanpa seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap jaga keimanan, tetap jaga kesehatan. Terima kasih telah mendengarkan. Terima kasih juga atas like, share, dan subscribe-nya. Mohon dukung channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.